Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita kembali melanjutkan dari pembahasan idgham bagian yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, kita akan sedikit mengulas kembali idgham bi gunnah karena ada catatan yang akan disebutkan oleh penulis Syekh Sulaiman Al-Jamzuri pada bait setelahnya. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. Dia mengatakan pada bab idgham bigunnah itu ada pengecualian untuk beberapa kata berikut. Saya akan bagi dua dulu. Ada pengecualian untuk idgham bi gunnah. Catatan. Pada kata di bawah ini maka tidak boleh diidghamkan. Maka tidak Yang pertama adalah dunia. Kita lihat di sini ada nun sukun bertemu atau setelahnya huruf ya. Secara rumus dari idgham bi gunnah ini harus diidgham bi gunnahkan. Duya. Tapi karena ini masuknya ke dalam izhar mutlaq, maka tidak boleh diidghamkan. Dia harus dibaca dengan jelas. Dunya, dunya. Kemudian yang kedua, illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya. Fala tudghim kadunya. Seperti yang dikatakan oleh penulis, fala tudghim, jangan engkau gunnahkan, jangan engkau masukkan. Afwan. Seperti kata penulis, fala tudghim kadunya, jangan engkau masukkan atau leburkan ke kata berikutnya seperti kadunya. Dunya, sukun bertemu dengan ya. Duya itu tidak boleh. Kemudian sinwan. Sinwan. Ini juga tidak boleh dibaca idgham. Sinwan tidak boleh. Sinwan. Nah, kemudian yang ketiga, bunyan. Seperti pada surah As-Saff. Ka'annahum bunyanum marsus. Maka tidak boleh nun sukun ketika bertemu dengan ya, tidak boleh diidghamkan, harus izhar. Ya, ini disebut dengan izhar mutlaq. Secara pola, secara rumusnya seperti idgham bi gunnah, namun cara membacanya adalah izhar, harus dibaca dengan jelas. Baik, kita masuk kepada pembahasan dari bagian kedua. Masih pada bagian idgham. Al-idgham bagian kedua. Ada bila gunnah atau disebut dengan bi ghairi gunnah, sebagaimana penulis katakan wasani idghamun bi ghairi gunnah. Bisa disebut dengan bila gunnah atau bi ghairi gunnah, sama saja. Hurufnya ada dua saja, lam, ra. Dari kedua huruf ini kita harus tahu dulu rumusnya seperti apa. Seperti biasa rumusnya adalah
nun sukun atau tanwin. Setelahnya bertemu dengan salah satu dari kedua huruf ini, lam atau ra, ya. Bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila gunnah. Bila gunnah. Kita langsung ke contohnya. Contohnya, khairul lakum, dzalikum khairun lakum. Di sini ada contoh dari tanwin. Khairun lakum. Maka tanwin ini, dhammatain, bertemu dengan lam, dileburkan ke huruf lam tanpa gunnah. Tidak boleh khairul lakum, ditekan terlalu lama. Dia cukup dimasukkan saja khairul lakum tanpa ada penekanan. Ini contoh yang tanwin. Contoh yang nun sukun bertemu dengan ra, misal min rabbihi. Min rabbihi. Tulisannya min rabbihi, dibacanya mir rabbihi, mirra. Tidak boleh digunnahkan, tidak boleh ada penekanan mir rabbihi, tidak. Mir rabbihi. Dia cukup dileburkan saja. Maka di beberapa Quran sudah ada tasydid ya di sini. Sama seperti idgham bi gunnah. Meskipun nanti tidak ada tasydid pada huruf ra dan lam, ketika kita sudah paham dari rumus di atas, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf al-idgham bila gunnah, maka kita sudah pasti bisa membacanya dengan tepat. Ini adalah al-idgham bagian yang kedua, idgham bila gunnah. Apabila kita menemukan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf ini, entah itu bertemu dengan lam atau ra, maka cukup dileburkan saja tanpa ada penekanan yang lama. Jadi disebutkan summa karriranna. Fil lam war ra summa karriranna. Kemudian di sini ada huruf ra yang memiliki sifat takrir. Mir rabbihi, mirra, mirra, ya. Malam misalnya, khairul lakum. Maka itu harus dibaca sedikit berjalan karena ra dengan lam punya sifat at-tawasuq. Di sana ada perjalanan suara yang tidak begitu sempurna sehingga perlu kita hati-hati atau fokus ketika membacanya. Tidak boleh terlalu ditekan mir atau malam atau khairul lakum. Tidak. Mir rabbihi malam khairul lakum. Inilah bagian idgham yang kedua. Insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pada hukum setelahnya yaitu al-iqlab. Barakallahu fiikum.